Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari majelis yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kecuali kita berusaha untuk merangkai kata demi kata dan kalimat demi kalimat untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka Ta'ala, untuk mengagungkan Allah dan untuk mengucapkan sebuah kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah melembutkan hati-hati kita, yang telah merahmati kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang tawadu, yang mau beribadah kepada Allah, tidak sombong. Sehingga kita datang ke rumah-rumah Allah Jalla wa'ala, menunaikan perintah Allah Tabaraka Ta'ala, yakni sholat subuh berjamaah. Dan Alhamdulillah, Allah tambahkan lagi nikmatnya kepada kita, yakni Allah perkenankan kita dan Allah lembutkan hati kita untuk duduk sejenak di taman-taman surga. Para ulama mengatakan bahwa taman-taman surga, yakni majelis zikir, majelis yang berisikan qala Allah wa qala Rasul. Majelis yang berisikan tentang memahami perkara mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah dan mana bid'ah, mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Karena disitulah letak seseorang yang menjalaninya, maka akan keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Maka hendaknya kita ucapkan Alhamdulillah, sebuah ucapan yang akan memenuhi mizan. Dan majelis ilmu, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, siapa yang duduk di satu majelis ilmu, maka akan menggugurkan dosa-dosanya di 70 majelis sia-sia. Betapa banyak majelis sia-sia kita hari demi hari. Maka tatkala kita menyempatkan diri untuk duduk di majelis ilmu, maka ini tanda kebaikan dan Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Karena kata Nabi SAW, "May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agamanya, faqih terhadap agamanya. Dan tidak ada jalan lain menuju kepada kefaqihan kecuali talabul ilm, kecuali duduk di majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu. Karena al-ilmu bita'allum, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka tidak ada istilah ya orang yang mengatakan ilmu laduni, antum cukup bersemedi besok jadi alim. Tidak ada. Harus dahulu para ulama berjalan ke Basrah, butuh waktu 1 bulan, 2 bulan untuk menuntut ilmu. Hanya mendapatkan kadang-kadang 1 hadis, 2 hadis. Dan kita alhamdulillah hari ini dimudahkan karena sesuai dengan tingkatan kemampuan kita.
maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kemudahan. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, karena kita ahlu sunnah mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Baik, jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah prinsip dasar, sebuah prinsip yang sangat basic, dan ini harus dimiliki oleh seorang muslim. Karena kita ini seorang muslim, maka tidak elok apabila seorang muslim tidak memiliki fondasi dan tidak memiliki dasar yang kokoh. Maka apa yang akan kita bahas, yakni memahami prinsip dasar seorang muslim. Ketika kita mengatakan bahwa saya seorang muslim, maka ini sebuah perkataan yang sangat terpuji, perkataan yang sangat tinggi, bahkan statement terbaik. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّا دَاءَ إِلَى اللَّهِ وَعَامِلَ الصَّالِحَةَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Perkataan mana lagi yang lebih baik? Statement mana lagi yang lebih baik daripada orang-orang yang senantiasa mendakwahkan manusia kepada Allah dan ia beramal salih, dan mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah orang-orang muslim. Allah. Maka ini adalah perkataan terbaik, Pak. Fussilat, dalam surat Fussilat. Maka siapa yang memahami tentang kaidah bahwa mengatakan saya seorang muslim adalah perkataan yang terbaik, maka tentu dia harus mengetahui apa inti dari muslim, apa inti dari al-Islam. Dan Allah berpesan, dan Nabi SAW tidak pernah melewatkan ayat yang tadi juga barusan kita baca. Setiap Nabi SAW memulai wejangannya, setiap Nabi memulai nasihatnya, Nabi senantiasa membaca firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi ketika hidup, statement terbaik, dan mati pun harus dalam keadaan muslim. Dan kalau antum cek, maka arti muslim adalah yakni orang yang berserah dan menyerahkan diri kepada Allah Taala. Maka ini perkataan yang sangat agung. Dan orang yang tidak memahami makna Islam, makna muslim, ya, ingat Islam adalah agamanya, muslim adalah subjeknya. Kalau wanita muslimah, begitu. Tapi kata-kata ini sangat basic, namun akan menentukan bagaimana cara berpikir seseorang, akan menentukan bagaimana cara bersikap seseorang, dan bagaimana cara dia beragama. Akan tampak. Ya. Maka dan kata-kata ini saking agungnya, Pak, walaupun kadang-kadang tidak diketahui oleh manusia. Ada orang, ya, tukang ojek, tukang beca, kadang-kadang sholat juga bolong-bolong. Tapi kalau agamanya Islam dicela, gimana? Siap menumpahkan darah, kan gitu ya. Masya Allah, saking agungnya kata-kata Islam dan Muslim. Maka jangan main-main, ini perkataan yang sangat agung. Ya. Dan ingat, Islam itu adalah agama, ya, satu-satunya yang di sisi Allah. Pahamkan baik-baik. Inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya
Islam. Artinya yang diterima hanya apabila kita menjadi seorang muslim. Selainnya tidak. Harus diingat. Memang dalam hidup ada dua pilihan. Antum mau menjadi muslim, atau kedua, kalau tidak menjadi muslim, pasti akan menjadi kafir. Dan Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang kafir itu ada dari dua kelompok. Yang pertama ahlul kitab. Ahlul kitab maknanya apa? Sebuah kelompok yang pernah diberikan kitab. Mereka sebetulnya dari satu rumpun dengan kita. Namun mereka berbelok, tidak mau mengimani Nabi yang terakhir. Al-Yahud wan Nasara. Dan yang satu lagi musyrikin. Siapa musyrikin? Selain ahlul kitab. Banyak sekarang model-model agama yang lain. Maka selain dari ahlul kitab dikatakan musyrikin. Dan yang agama yang di sisi Allah hanya al-Islam. Maka tak ada pilihan. Kemudian, wahai saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim alaihissalam? Abul Anbiya. Dan gelar beliau apa? Kekasih Allah, Khalilullah, Khalilur Rahman. Dan perlu antum ingat, yang punya gelar ini cuma dua manusia. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limited edition, Pak. Antum punya mobil limited edition. Itu cuma sekadar mobil, Pak. Ini gelar limited. Yang punya cuma dua manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat bagaimana Nabi Ibrahim doanya Nabi Ibrahim kepada Allah Jalla wa'ala. Apa doanya? Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang muslim. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan juga keturunanku, dzurriyyatku menjadi orang muslim. Lihat, orang sekaliber Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mendapatkan gelar Khalilullah, itu doanya nggak mungkin main-main, Bu. Tapi Nabi Ibrahim minta dijadikan orang muslim. Kok bisa ya? Lagi udah bangun Ka'bah nih. Udah bangun Ka'bah. Meninggikan fondasi Ka'bah. Tapi doanya salah satunya minta dijadikan orang muslim. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat memahami bahwa menjadi seorang muslim adalah suatu kemuliaan yang sangat besar, namun tentunya butuh perjuangan yang sangat besar dan butuh pertolongan Allah Jalla wa'ala. Dan kita lihat hari ini, bahkan ada orang-orang awam berani mengatakan, ente mah Islam KTP. Sahih kan? Kenapa, Pak? Karena dia melihat sebuah fenomena, ente ngaku muslim, tapi kenyataannya bertolak belakang. Maka sampai-sampai diartikan oleh orang awam, ente mah muslim KTP. Istri saya seorang mu'alaf, Pak. Istri saya itu asalnya dari Bali. Lalu ketika dia ke Jakarta dahulu, lalu belajar di Al-Azhar, alhamdulillah dengan bimbingan ternyata masuk Islam. Maka saya melihat ada kebaikan pada wanita ini, lalu saya nikahi untuk menguatkan imannya. Alhamdulillah sampai sekarang. Maka ketika saya berkunjung kalau pulang ke rumah mertua di Bali, mertua saya masih kafir. Tapi uniknya di sana banyak pedagang-pedagang muslim. Ketika pulang belanja barang, mertua saya, ibu mertua dengan istri saya,
Maka ada seorang muslim yang dagang nggak pakai hijab. Melihat istri saya hijabnya besar, pakai kaos kaki segala ya Pak ya. Maka ditanya, Bu, ini anaknya yang dulu? Iya, oh iya anak saya mu'alaf sekarang. Oh, saya muslim tapi nggak gitu-gitu banget katanya. Terus kata ibunya apa? Lihat, ibunya padahal kafir tapi mengatakan, kamu tuh Islam KTP, yang benar tuh kayak anak saya, kalau Islam ya begini. Gitu. Lihat, padahal ibunya kan kafir tapi tahu mana Islam yang ya. Maka kita harus pahami bahwa Islam itu sesuatu yang sangat mulia. Namun kembali lagi kita, doa Nabi Ibrahim alaihissalam minta dijadikan seorang muslim. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Maka kita harus paham sekarang apa sih arti muslim? Apa arti Islam tadi? Dan tadi sudah dijawab oleh salah satu jamaah kita. Artinya berserah diri, yakni menyerahkan diri hanya kepada Allah. Maka ingat konsep Islam, prinsip dasar seorang muslim artinya apa? Menyerah. Sederhana. Menyerah. Maka siapa yang mengatakan dirinya saya seorang muslim, maka dia katakan saya menyerah. Maka untuk memahami kaidah menyerah, saya berikan contoh. Para ulama memberikan gambaran. Bapak bayangkan apabila ada seorang tentara, Pak, dia sedang berperang melawan musuhnya. Namun qadarullah, maka amunisinya telah habis. Telah habis. Pelurunya sudah tidak ada lagi kekuatan, sementara musuh masih sangat kuat. Maka akhirnya dia memberikan bendera putih. Artinya apa, Pak? Menyerah. Ketika dia sudah meletakkan bendera putih, maka datanglah sang musuh komandannya. Kata komandannya, pakaiin borgol. Pertanyaan saya, kira-kira nurut apa ngelawan? Nurut. Pakai borgol kan? Habis itu disuruh jalan menuju penjaranya. Jalan menuju camp penjaranya. Sementara musuhnya asik-asikan pakai mobil dia. Kira-kira dia protes nggak? Enak aja ente pakai mobil aneh. Kira-kira gitu nggak, Pak? Kan nyerah, namanya udah nyerah. Sampai depan penjara disuruh menanggalkan pakaiannya. Tanggalkan pakaiannya, pakai kaos, pakai baju kaos oranye. Nah, gitu ya. Sekarang zamannya oranye ya. Jadi warna orange itu berarti warna jelek ya, Pak ya. Suruh pakai kaos oranye. Biasa pakai ukuran slim fit L dikasih XL. Jadinya kelong. Nah, kira-kira komen nggak? Nggak akan komen, pakai. Pagi-pagi Pak Sipir sudah ngetuk-ngetuk selnya, bangun. Kira-kira bangun atau narik selimut? Bangun, Pak. Dan ternyata makanannya cuma 5 P. Dulu saya waktu di asrama Bapak Ibu, makanannya 5 P. Bukan 5 P, 5 T. Apa Bu? Tempe, tahu, telur, toge, ya, dan tete lainnya. Teri. Nah, Ibu benar lengkap udah penderitaan saya, Bu. Itu makanan gitu, Pak, anak asrama, Pak. Nah, ini makanannya 5 T. Kira-kira dia komentar nggak? Ini chefnya siapa sih? Kok makannya gini-gini aja? Komen nggak? Kenapa, Pak? Karena telah menyerah. Karena telah menyerah. Nggak akan komen. Maka itulah konsep ketika seseorang seolah-olah menyerah. Maka dia tidak akan memberikan mosi untuk ketidak. Betul-betul dia akan betul-betul menyerah. Itu konsep menyerah. Maka Allah katakan kepada para penyerah orang-orang muslim. Apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad. Katakan itu sama mereka kaum muslimin, orang-orang yang mengaku beriman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya
sholatku, sesembelihanku. Berarti sampai situ belum. Gaya hidupku, lifestyleku, bahkan matiku, aku serahkan hanya kepada Allah. La syarikalah. Dan aku tidak persekutukan Allah. Artinya apa? Dan aku tidak serahkan hidupku kepada selain Allah. Tidak aku serahkan kepada partaiku, gak aku serahkan kepada tradisiku, aku gak serahkan kepada syekhku, aku tidak serahkan kepada ulamaku, aku tidak serahkan kepada ustadku, aku tidak serahkan kepada manusia, kepada makhluk. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali menyerahkan diri. Oh, itu konsepnya, Pak. Sementara kita lihat apa yang ada di kenyataan. Islam tadi ingat artinya apa? Menyerah. Tapi ketika disampaikan ini firman Allah, ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Dia malah membantahnya. Dan orang yang membantah, Pak, itu namanya radun dalam bahasa Arab. Jadi nggak cocok. Saya Muslim, tapi hobinya bantah ayat, hobinya bantah hadis. Nabi kan begini, Mas. Jawabannya ya, tapi kan saya dari dulu begini, Pak. Ya sudah tradisi saya begini. Oh ya udah, berarti Anda jangan bilang saya Muslim, berarti saya radun. Itu cocok itu baru. Kalau Muslim menyerah. Menyerah. Kemudian Muslim, apa itu Muslim? Yakni menyerah tadi, bukan juga orang yang suka mendebat firman-firman Allah, memberikan catatan kaki. Allah katakan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan agamamu pada hari ini. Agama kita sempurna gak? Sempurna. Sampai-sampai kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, hingga burung yang mengepakkan sayapnya di langit kami diajarkan. Antum kalau ngeludah saja, ada ilmunya kan? Itu nggak sembarangan boleh ngeludah. Menghadap mana? Siapa yang meludah menghadap kiblat, maka akan kembali pada hari kiamat ke wajah-wajah. Nah, jangan sembarangan. Ente masuk kamar mandi, setidaknya ada 12 adab. Kamar mandi, Pak. Maka agama kita telah sempurna. Maka jangan menjadi apa? Mu'tarid. Orang yang suka memberikan catatan kaki terhadap firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan begini, oh ntar dulu. Kalau di saya ada tambahannya begini. Buat tambah lagi, tambah 1, tambah 2, bikin syariat 3, bikin syariat. Jangan. Agama kita sudah sempurna. Maka jangan kita mendebat. Kalau sudah datang dari Allah dan Rasul, apa perkataan kita? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa Rasul, dan perkataan dan hanyalah, lihat di situ ada nun taukid. Dan hanyalah perkataan orang-orang beriman apabila telah datang dari Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. An-Nur ayat 51. Itu sifat orang beriman. Jangan buat catatan kaki. Oh enggak Pak, tar dulu deh. Harus diupdate dulu Pak. Kalau suka ngupdate agama tuh kebiasaan saya. Kebiasaan Nasoro. Merevisi agama. Jangan. Kita seorang Muslim menyerah. Dan juga bukan orang yang suka menolak. Tadi membantah, ada juga yang menolak. Oh yang ini saya nggak bisa. Oh yang ini saya nggak mau. Ibu-ibu misalkan, Ustaz mohon maaf saya menolak
An-Nisa ayat 3. Tentang poligami. Jangan. Tetap kita beriman walaupun kita sesuai kemampuan. Saya mungkin belum mampu. Tapi saya imani ayat itu. Dan saya tidak ingkari bahwa orang yang berpoligami dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu lebih baik daripada orang yang monogami. Itu harus kita katakan. Tapi kita sendiri praktekkan sesuai kemampuan. Nggak boleh kita menolak, nggak boleh. Bapak-bapak langsung semangat, Bu. Nanti kayaknya pas pulang langsung sosialisasi kayak gitu. Nggak benar. Ingat, ibu seorang muslimah, artinya menyerah, Bu. Tenang, ibu jawab, Bu, saya ajarin, Bu. Ibu katakan, saya beriman dan saya terima, ya. Tapi saya percaya kepada Allah, tapi saya nggak percaya kepada Bapak. Gitu, Bu, jawabannya. Ya. Saya percaya sama Allah, cuma saya nggak percaya sama Bapak. Bapak rasanya belum bisa. Jadi Bapak belum boleh. Maka Muslim, Pak, tidak menolak. Kalau orang yang menolak namanya Rafid. Makanya orang Syiah diberikan gelar Rafidah. Kenapa, Pak? Karena mereka menolak. Mereka menolak Ahlus Sunnah. Mereka menolak Sunnah Rasul. Mereka menolak riwayat para sahabat. Bahkan mengkafirkan para sahabat. Bahkan mencela Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah, istri Nabi radhiyallahu anha, yang diberikan gelar oleh Nabi SAW Humairah, yang pipinya kemerahan, diganti jadi himar. Apa himar? Keledai. Kurang ajar. Mereka menolak. Maka orang yang menolak namanya Rafid. Maka kalau kita kasih tahu, Pak, ini ayatnya, Pak, ini hadisnya, Pak. Waduh, mohon maaf, saya nggak bisa. Saya lebih baik ambil perkataan ini, Pak. Syekh saya, ulama saya, tradisi saya. Oh, berarti ente Rafid, bukan Muslim. Kalau kita menjadi Muslim, prinsip dasar kita sami'na wa ata'na. Kalau sudah datang keterangan dari Allah dan Rasulnya, nggak ada. Makanya kalau antum mengetahui bagaimana kenapa Abu Bakar itu imannya sangat luar biasa. Karena Abu Bakar orang yang sami'na wa ata'na. Ketika peristiwa Mi'raj itu, Pak, ya, bagaimana sebagian ada yang goncang memang. Di zaman kita saja bisa aja masih pakai akal. Di zaman itu bagaimana nggak ada pesawat, Pak. Lalu Abu Jahal mengatakan, lihat nih Muhammad, nah hari ini aku habisi. Semalam katanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik langit ke-7, pagi-pagi udah di sini. Nah, udah gila nih kan? Kita pun kalau bicara dengan logika hari ini, wah benar. Dari malam dari mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus ke langit ke-7, sekarang udah di sini. Gak mungkin ya, Pak ya. Orang goyang. Tapi ketika sampai kepada Abu Bakar gak nolak. Bahkan Abu Bakar naik ke bukit, disebut tempat yang pada saat itu tempat memberikan maklumat bagi orang-orang Quraisy. Apa kata Abu Bakar? Wallahi demi Allah, seandainya kekasihku Muhammad SAW, aku mendapati nih, kata beliau, aku mendapati dulu nih, di hadapanku ada tembok berwarna putih, dan mataku membenarkan itu putih, dan seluruh manusia mengatakan temboknya putih. Namun kekasihku Muhammad SAW mengatakan temboknya hitam. Demi Allah, aku ingkari mataku dan aku ingkari seluruh manusia, dan aku imani Muhammad SAW. Allahu Akbar. Sejak itu dapat gelar Asy-Siddiq. Maka akhirnya manusia kembali lagi meyakini Islam. Ini Abu Bakar, ini seorang Muslim. Jangan baru dibawain orang liberal begini-begini goyah. Orang Muslim menyerah. Kalau sudah datang dari Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Itulah yang membuat Abu Bakar, kata Nabi SAW, jika imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh manusia dari zamanku sampai hari kiamat, berarti di situ camkan ada imannya Umar, ada imannya Utsman, ada imannya Ali. Allah Akbar.
Ada imannya Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ada imannya Imam Ahmad rahimallahu taala. Dan para imam yang lain. Termasuk iman-iman kita ini. Kata Nabi, draw aja enggak? Imbang aja enggak? Lebih berat iman yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka intinya Bapak, Allah minta kita untuk jujur. Kita harus jujur. Kita harus jujur. Kita telah mengatakan saya seorang muslim, artinya saya menyerah. Maka kalau kita sudah menyerah, ya menyerah, jangan tricky. Jangan mengatakan menyerah, tapi membantah. Jangan mengatakan menyerah, tapi memberikan catatan kaki. Jangan katakan menyerah, tapi menolak. Maka tadi kita katakan orang-orang yang betul-betul menjadi seorang muslim, dia serahkan hidupnya kepada Allah. Dan ketika kita menyerah, konsepnya sederhana, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam sistem. Dan Islam itu sebuah sistem. Ingat, Islam itu Pak bukan sekadar Bapak sholat, terus naik haji, pakai kopiah haji, udah tuh gitu. Saum di bulan Ramadan, udah sampai situ saja. Harus masuk secara total. Udkhulu fis-silmi kafah. Al-Baqarah ayat 208. Masuk tuh nyemplung. Dan Islam sudah sempurna tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Gak perlu ditambah. Sudah sempurna. Maka saya pernah ditanya, makanya ada seorang jamaah di salah satu masjid. Ustaz, bagaimana hukumnya saya mengamalkan hadis dhaif? Saya katakan, Pak, Bapak sudah selesai belum mengamalkan hadis sahih? Saya katakan, amalkan dulu hadis sahih, nanti balik lagi nanya. Hadis sahih saja belum selesai diamalkan, ngapain nanya mengamalkan hadis dhaif? Karena dalam agama kita, kenapa Pak para ulama melarang kita mengamalkan hadis dhaif? Karena hadis dhaif mendatangkan syak, keraguan. Hadis dhaif itu artinya apa? Bisa benar, bisa salah. Bahkan salahnya relatif lebih kuat, lebih condong kepada salah. Nah, kalau kita beramal di suatu perkara yang meragukan, apa kata Nabi SAW? Hendaknya seorang muslim berpindah dari perkara yang ragu menuju yang tidak meragukan. Gitu. Kalau antum beramal dengan hadis sahih, maka dipastikan menjadi pahala. Kalau ragu-ragu, justru jadinya menjadi syubhat. Maka kembalilah kita kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ya. Maka lihat tadi ya, kita disuruh masuk ke dalam sistem. Dan ingat Pak, Allah nggak pernah paksa kita loh. Ada yang terpaksa dari sini jadi muslim? Coba tunjuk tangan. Kan Allah nggak paksa. Apa kata Allah? La ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam Islam. Bahkan Allah katakan, "Faman sya'al wa yu'min wa man sya'al wa yakfur." Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kafir, silakan kafir. Tapi kalau sudah mengklaim menjadi seorang muslim, ya jangan tricky dong. Jangan bohong. Jangan di lisan bilang muslim, kelakuan kafir. Allah nggak pernah paksa loh, ingat loh. Allah nggak pernah paksa. Ya sama seperti gini, contoh sederhana ya Pak ya. Bapak ibu punya anak. SMP lah Pak ya. Masuk ke sebuah sekolah. Sekolah itu punya aturan Pak. Hari Senin seragamnya putih-putih ya Pak ya. Selasa sampai Kamis putih biru. Jumat pakai baju koko gitu ya. Tiba-tiba anak ibu nih pakai bajunya dibalik Bu. Hari Senin dia pakai baju koko. Selasa sampai Kamis putih-putih, hari Jumat dia pakai putih biru. Kira-kira ibu dipanggil nggak sama kepala sekolah? Atau guru BP? Kan dipanggil ya Pak ya.
Bapak, Ibu, mohon maaf, ini anaknya tidak menunaikan, tidak disiplin dalam menggunakan seragam. Terus kita bilang, ya bagus Pak, saya saja nggak pernah ngurusin dan nggak pernah maksa-maksa, kan terserah. Itu hak asasi manusia, orang mau pakai baju apa Pak? Kan gitu tuh. Orang sekarang kan gayanya gitu, dikit-dikit hak asasi manusia gitu ya. Kan terserah dong, ya kan? Mau pakai baju apa, yang penting pakai baju Pak. Kira-kira kepala sekolahnya ngomong apa Bu? Kata kepala sekolahnya, betul Bu, saya setuju 100% bahwa setiap manusia berhak memilih pakaiannya. Dan saya pun tidak pernah memaksa seseorang untuk memakai pakaian apapun. Tapi sekolah kita punya aturan. Dan Anda yang memasukkan anak Anda ke sekolah kami. Dan sekolah kami punya aturan. Ini Bapak mantan, Bapak guru nih. Guru. Ya Pak ya, kan gitu ya Pak. Ada aturan, masuk jam 7, pulang jam, misalkan jam 2. Nggak boleh datang jam 9 Pak. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau ikut aturan, monggo Bapak Ibu tahu pintu keluarga di mana. Kan gitu ya Pak ya. Sederhana. Ya sama kita masuk ke dalam Islam, Allah punya aturan melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya seseorang ikuti aturannya. Dan ingat, kita sudah bahas di pertemuan pertama kita. Di perjumpaan pertama kita di masjid yang mulia ini. Jangan-jangan aku munafik. Apa gaya orang munafik nomor satunya? Hayatul munafikin salas. Yang pertama, idza hadatsa kadzdzab. Kalau ngomong bohong. Ngakunya muslim, tapi bohong. Maka ini ada toleransinya. Maka menjadi seorang muslim adalah sebuah kemuliaan. Dan ingat, Allah tak pernah paksa. Allah minta kita jujur. Dan tadi saya katakan kan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. Allah tak paksa. Tapi kalau kamu pilih beriman, kamu pilih menjadi seorang muslim, ikuti aturan. Karena Islam punya aturan. Bagaimana berpakaian, bagaimana beradab, bagaimana cara sholat contohnya. Sholat gimana Pak sholat? Kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat sebagaimana aku sholat. Maka wajib seorang muslim mempelajari sifat sholat Nabi yang benar. Gimana Nabi memulai sholat? Apa yang dibaca? Bagaimana cara mengangkat tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wajib kita pelajari. Jangan cuma ikut-ikutan. Oh begini, orang gini, orang gini. Bagaimana kakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana ketika sujud kaki beliau? Bagaimana ketika tahiyat? Ikuti. Karena ingat, kata Nabi SAW, ada orang sholat Pak, 60 tahun. 60 tahun Pak. Bukan 1, bukan 2, bukan 3 tahun. 60 tahun sholat. Lam yukbar. Tidak diterima satu. Kenapa Pak? Karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi telah katakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Haji. Sama. Nabi katakan, khudhu ani manasik. Ambil cara manasik kalian dariku. Nah kalau sekarang orang haji bukan justru mengikuti manasik Rasulullah SAW, malah sibuk dengan apa yang tidak dari Nabi SAW. Gimana? Kasihan pulang tidak bawa apa-apa. Kasihan. Ya. Maka ikuti. Ya. Dan kita harus jujur. Jangan sampai tadi kita dicap munafik. Dan ingat orang munafik itu kata Allah dalam surat An-Nisa, Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di basementnya neraka. Ngeri. Kalau orang kafir kenapa Pak? Dia hanya tidak sampai basement. Karena orang kafir Pak langsung memperlihatkan benderanya. Saya tolak. Dan kita langsung mudah melihat. Tapi yang jadi masalah ngaku muslim, tapi justru membuat kerusakan di dalam. Tapi kali ini berapa banyak
Ada orang gelarnya doktor, tapi membuka acara Rafidhah. Apa nggak jadi fitnah buat manusia? Ada seorang doktor, katanya ilmunya tinggi, tapi menghalalkan apa yang Allah haram. Akhirnya gimana? Orang awam terkena apa? Subhan. Oh nggak apa-apa tuh, itu yang di sana bilang nggak apa-apa. Ada profesor bahkan punya buku katanya kitab tafsir, padahal wallahi itu bukan kitab tafsir. Dan dia mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian kehormatan. Dan jilbab yang hari ini dilakukan oleh banyak orang-orang yang untuk rapat, itu adalah budaya Arab. Ini mengingkari sejarah, mengingkari sejarah. Kenapa? Karena kalau orang yang mengetahui sejarah sebelum justru Nabi SAW diutus, dahulu orang-orang itu tawaf bahkan telanjang. Wanita-wanita tidak menutup aurat. Maka dikatakan kalau siapa yang membaca surah Al-Ahzab, salah satu asbabun nuzulnya ketika perintah di dalam firman Allah tentang menutup hijab, maka lihat pada saat ayat hijab sampai, para sahabat menarik gorden-gorden mereka, langsung menutupi kepala mereka dan tubuh mereka, bagian dada-dada mereka. Menandakan apa? Sebelumnya pakai nggak? Enggak, berarti bukan budaya Arab. Ini budaya Islam. Tapi dibalik, Pak. Tapi ketika yang bicara profesor, doktor, gimana, Pak? Goyang deh. Orang-orang awam ini kan profesor ya. Akhirnya kata syaitan gimana, Pak? Lanjutkan bersama kita bisa. Itu slogannya, Pak. Ya, lanjutkan bersama kita bisa. Ya. Maka lihat, Pak, ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin kita jujur. Dan tadi di awal, Pak, kita jelaskan tentang konsep penyerahan. Jangan sampai salah paham. Saya tadi memberikan kiasan tentang seorang tentara yang menyerah kepada musuhnya. Itu hanya untuk memudahkan antum memahami kaidah penyerahan. Ya. Tapi ingat bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang kita akan menyerahkan diri kita kepadanya adalah zat yang maha alim, maha ghaffar wa ghafur, maha pengampun, ar-Rahman, ar-Rahim, dan tidak mungkin menzalimi manusia. Allah Akbar. Makanya Syekhul Islam pernah mengatakan, demi Allah, aku nanti di akhirat kelak, seandainya aku diadili, kata beliau, dan pasti memang diadili, aku tidak mau hakimnya kedua orang tuaku. Aku nggak mau hakimnya siapa? Kedua orang tuaku. Aku mau hakimnya Allah. Karena dia mengenal Allah. Para ulama mengenal Allah. Padahal kalau kita pikir-pikir, Pak, seburuk-buruknya anak kita, kalau kita yang menentukan nasib masalah hukum anak kita, ada subjektivitasnya sih? Pasti ada. Jujur aja, pasti ada. Kenapa? Karena darah daging kita. Tapi tahu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat sedang kumpul-kumpul setelah berperang, maka ada seorang tawanan perang, seorang wanita yang mencari-cari buah hatinya. Kemana bayinya? Kemana bayinya? Masih balita, Pak. Masih harus disusui. Maka tatkala dia menemukan bayinya, langsung dia susui di tempat, melihat sebuah fenomena yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nabi SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Apakah ibu itu akan melemparkan bayinya ke tengah-tengah kobaran api? Kata para sahabat, tentu tidak, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Wallahi, demi Allah, Allah lebih menyayangi hambanya daripada ibu itu sama anak. Bapak coba perhatikan, Bapak Ibu ingat-ingat ya. Kenakalan-kenakalan kita, dosa-dosa kita yang banyak. Tapi Allah tidak henti-hentinya memberikan kita rahmat. Kasih petunjuk lagi, biar dia balik. Kasih lagi petunjuk. Kita kalau ingat itu nangis. Coba, termasuk hari ini Allah lembutkan hati kita dulu. Coba kalau Allah keraskan hati kita.
Nggak akan kita duduk. Karena Allah inginkan kebaikan buat kita. Itu karena Allah sayang. Maka Allah tidak akan menzalimi hambanya. Ingat itu. Maka kita sedang menyerah kepada Zat Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bukan menyerahkan diri kita kepada seseorang yang akan membelenggu kita, yang akan menzalimi kita. Lah. Kalau tadi tawanan yang masuk ke penjara itu kemungkinan besar pasti akan terzalimi. Betul kan? Terzalimi. Disiksa mungkin. Namun kalau Allah enggak, Allah justru menyayangi kita ketika kita menyerah kepada Allah. Maka apa alasan kita memberikan mosi ketidakpercayaan? Ya. Allah Al-Alim, Pak. Sekarang saya tanya gini. Ini pakai logika sederhana ya. Bapak Ibu pasti seumur hidup kan pernah ke rumah sakit ya, Pak? Pasti pernah. Pas ke dokter, dapat obat racikan, Pak. Kan gitu ya, Pak ya. Bapak tolong ditebus obat racikannya di apotek. Lalu Bapak letakkan tuh masuk ke apotek, kasih resepnya kan, kopi resepnya kan. Ketika dia buat obat resep itu, pertanyaan saya, Bapak nunggu di ruang tunggu apa di dapurnya dia? Di ruang tunggu dong, ya kan? Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu tahu nggak? Di UK, saya katakan bukan Indonesia, UK, Inggris, itu kasus kesalahan meracik obat yang mengakibatkan reaksi alergi dan kematian itu masih cukup lumayan tinggi. Artinya Pak, itu rumah sakit sudah ada izinnya, sahih, sudah punya terakreditasi, betul nggak? Yang bertugas sudah qualified, betul nggak? Tapi pertanyaan saya, masih mungkin salah nggak? Masih. Kemungkinan salah tetap ada. Tapi pertanyaan saya, kok Bapak Ibu bisa sih nunggu di ruang tunggu? Kalau Bapak Ibu nanti kenapa-napa gimana? Salah obat. Kan repot urusannya loh. Pasti Bapak menjawab, ya kami serahkan saja Pak Ustadz sama ahlinya. Karena sudah ada tadi akreditasi, petugas-petugas yang sudah terstandarisasi, ya, maka kami percayakan insya Allah dalam keadaan baik. Tapi kok bisa ya? Ketika berhadapan dengan hukum Allah, yang Allah tidak mungkin salah, camkan baik-baik. Allah tidak mungkin salah dan janji Allah itu benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, yang paling alim, mengetahui perkara-perkara yang lalu dan yang akan datang. Hatta saya angkat tangan saya gini, Pak. Jauh sebelum saya angkat tangan saya ini, Allah sudah tahu saya akan angkat. Saya mengedipkan mata saya, semua sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Yang kering dan yang basah, kata Allah, semua telah tercatat. Bahkan daun yang gugur tidak lepas dari catatan. Semua gak ada yang lepas. Allah. Terus ketika kita berhadapan dengan ilmu Allah, kok kita mengatakan, aduh kalau yang ini kok gini ya Pak Ustaz. Jadi kalau bagi warisan yang perempuan cuma setengah gitu Ustaz. Iya, kata Allah setengah. Tapi rasanya kan ini udah zaman modern ya Ustaz ya. Apa kebutuhan kan sama ya? Apa nggak dibagi rata aja Ustaz ya? Berarti sama saja dia sedang meletakkan mosi ketidakpercayaan kepada hukum Allah. Tak boleh. Tadi sama orang rumah sakit yang masih mungkin salah, percaya. Kenapa giliran kepada Allah kita meletakkan ketidakpercayaan? Padahal Allah janjikan siapa yang beriman dan beramal saleh, maka Allah janjikan surga seluas langit dan bumi. Wallahi wa saudaraku, surga yang paling rendah tingkatannya, itu seperti bumi dan seisinya ditambah 10 kali lipatnya. Bukan duren sawit, bukan. Ibu kira-kira kalau dapat satu komplek ini semua milik ibu, udah bahagia nggak? Udah bahagia kan? Ini bukan satu komplek lagi, Bu. Dunia dan seisinya ditambah 10 kali lipat, itu yang paling emperan itu. Surga itu ada 100 tingkatan, kata Nabi SAW. Jadi kalau kita nyerah sama Allah, itu ganjarannya luar biasa. Sementara tadi sama petugas apoteker, masih kemungkinan kena keracunan.
maka sudah selayaknya kita menyerah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan ingat, meletakkan kebaikan atau keburukan, maka kembalikan kepada kaidah yang Allah sampaikan kepada kita. Apa kaidahnya? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa asa an taqrahum syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci, yang enggak sesuai dengan hawa nafsumu, enggak cocok sama passionmu, itu baik bagimu. Dan Allah katakan lagi, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang cocok sama hawa nafsumu, enak dipandang, sesuai dengan tradisi dan lain-lain, tapi ternyata itu buruk buat. Dan Allah menutup firman-Nya dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kamu nggak tahu, gitu loh. Jadi jangan membuat standarisasi itu dari diri kita. Pakai perasaan, menurut saya kayaknya baik deh. Apa salahnya sih? Kan gitu ya, Pak. Ketika mengatakan baik atau buruk, dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, maka dia artinya mendapatkan apa yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika Allah pun mengharamkan dan melarang sesuatu, itu pasti ada faedahnya. Karena Allah katakan, wa yuhillul lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Allah halalkan apa-apa yang baik bagimu, dan Allah haramkan apa yang buruk bagimu, khaba'ith. Maka lihat dalam Al-Qur'an memang nggak ada, Pak. Morfin, ganja, nggak ada. Rokok, nggak ada disebutin. Tapi kaedahnya ada. Apa-apa yang baik, Allah halalkan. Apa-apa yang buruk, Allah haramkan. Tanya aja sama ahlinya. Ini baik atau tidak? Contoh ya Pak ya. Mohon maaf kalau memang masih ada yang merokok. Mudah-mudahan Allah tolong dan Allah mudahkan hingga bisa meninggalkan rokoknya. Contoh rokok. Pendapat yang sahih dan yang lebih dekat kepada kebenaran, rokok bukanlah makruh, tapi haram. Kenapa haram, Pak? Ahlinya yang berkata, bungkusnya pun ngaku. Apa baca di bungkus? Rokok membunuhmu. Kata Allah apa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Dan kalau kita tanya kepada ahlinya, dokter contohnya, Pak dokter, kira-kira rokok ini mengandung vitamin apa ya, Dok? Satu pun nggak ada. Isinya apa? Semuanya penyakit. Maka Islam berusaha mengeluarkan pemeluknya dari setiap keburukan sekecil apapun menuju keselamatan. Karena Allah sayang sama kita, Pak. Dan lihat Pak, orang yang merokok, Pak. Nggak mungkin orang merokok. Ibu kalau makan durian gimana? Ambil durian, Bismillah. Betul nggak Bu? Bismillah nggak? Ada nggak orang merokok Bismillah? Bismillah. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin itu. Karena fitrahnya sudah tahu itu bukan suatu kebaikan. Selesai diapain? Injek dan uniknya nih bagi para perokok, Pak. Merokok itu paling enak di mana, Pak? Hanya ada mau perokok. Di toilet. Nah, ketawa kan Bapak tahu dia. Di toilet, Pak. Padahal saya tanya tadi, Bapak kalau makan durian gimana? Mau nggak di toilet? Nggak mungkin. Makan rendang di toilet nggak enak, Pak. Nggak bisa. Tapi kalau Bapak ngerokok di toilet gimana, Pak? Wow, kata orang yang ngerokok, ini nikmatnya di atas rata-rata. Apa artinya, Pak? Antara kotoran dan rokok satu spesies. Satu spesies katanya cocok. Coba. Nah kita nih fitrah kita jangan rusak. Karena Islam ingin mengeluarkan pemeluknya dari keburukan menuju kebaikan. Dari kegelapan menuju terang benar. Maka saya doakan mudah-mudahan para perokok bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Insyaallah. Ya, kalau ada saudara kita yang merokok, ingat jangan dimusuhi tapi dinasihati dengan baik. Mudah-mudahan dan doakan ya Allah berikan dia hidayah,
Berikan dia, lembutkan hatinya ya Allah agar dia menerima. Maka ingat ya bahwa al-Islam ya, ketika seseorang mengatakan dirinya Islam, ya, mengaku dirinya seorang Muslim, maka artinya dia mengatakan dirinya beriman. Ya, namun ingat Allah Tabaraka wa Taala ternyata bersumpah. Ya, Allah bersumpah. Apa kata Allah? Fala wa rabbika. Kata Allah, maka demi Rabbmu. Lihat, Allah bersumpah. Dan Allah bersumpah dengan nama dirinya sendiri. Ya, yakni Allah mengatakan maka demi Rabbmu. Dalam Al-Quran, Pak, sumpah itu dilakukan untuk apa, Pak? Untuk menguatkan. Secara bahasa, sumpah itu untuk menguatkan statement. Namun pertanyaan saya, kalau ayat Al-Quran tanpa sumpah pun sudah sahih belum? Sudah cukup. Tapi dalam ayat ini Allah bersumpah. Dan Allah bersumpah bukan dengan seperti biasa dengan makhluk-makhluknya yang agung, memperlihatkan kebesaran Allah. Wasyamsi wa duhaha dan seterusnya. Bersumpah dengan waktu fajar dan seterusnya. Tidak, tapi di sini Allah bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbika. Lalu kata Allah apa? La yu'minu. Tidak beriman. Mereka tidak beriman. La yu'minuna hatta. Sampai kapan? Yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai engkau melihat mereka, artinya seorang muslim menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, pemutus dari setiap persoalan. Karena beriman sampai engkau menjadikan dirimu sebagai hakim di antara mereka. Tsumma, kemudian kata Allah apa? La yajidu fi anfusihim. Dan mereka ketika perselisihan itu mereka tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan, Pak. Jadi kalau ditanya nih, Ustaz ini apa? Kata Rasulullah haram. Oh haram. Bagaimana? Ini syirik, nggak boleh. Nggak ada keberatan. Masa sih? Nggak ada keberatan. Tidak ada keberatan fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan menerima seluruhnya taslima dengan hati yang lapang dada. Allahu Akbar. An-Nisa ayat 65. Maka ingat, kita tidak akan diterima menjadi orang beriman, artinya mengaku sebagai seorang muslim, sampai kita menjadikan Rasulullah, yakni sunnah Rasulullah SAW sebagai patokan. Sebagai patokan, menjadi hakim, dan tidak ada keberatan, tidak melayangkan surat keberatan, bukan menjadi tadi apa? Raddud, bukan menjadi Rafid, Mu'tarid, dan menerima dengan lapang dada, mengatakan sami'na wa ata'na. Aku terima, kami terima, dan kami dengar, dan kami dengar dan kami taat. Allah. Inilah prinsip dasar seorang muslim. Dan perlu kita ingatkan lagi, terus kita ingatkan lagi diri kita. Apakah kita telah betul-betul menjalankan prinsip sebagai seorang muslim? Kalau masih ada kekurangan, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah. Dan kita berusaha untuk kembali lagi kepada, ya, sesuai dengan tadi firman Allah, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan kepada Allah, dan kita sedang menyerahkan kepada Zat yang Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang tidak akan mencelakai kita, yang tidak akan pernah menzalimi kita, bahkan menyayangi kita, senantiasa menggandeng kita menuju Darussalam, menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Maka ingatlah itu, Pak. Dan Allah itu Zat
yang wajahnya begitu indah. Dan ingat, seorang mukmin pada hari kiamat kelak nikmat terbesarnya, yakni setelah diberikan surga, maka nikmat yang lebih besar bukan surga, dibuka tabir pada saat itu. Maka kita akan melihat wajah Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, engkau melihat matahari atau bulan tanpa ampun. Kita akan melihat wajah pencipta kita. Allah. Itulah hari yang paling indah. Dan tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang selama ini kita sujud, kita menyembahnya, berdoa kepadanya. Dan ternyata pada hari itu kita melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sempurna. Dan itulah sebaik-baik hari, sebaik-baik kesempatan untuk kita semua. Ya. Baik, Anda rasa cukup yang Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang Muslim sejati, ya. Dan kita bisa mengamalkan agar kita semua sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum. Ada pertanyaan? Ya. Tadi mengharapkan sesuatu yang orang. Ya. Dan kalau analoginya ada seseorang Ya. dan dia dilarang memakan makanan yang halal, karena itu Ya. itu bagaimana? Nah, ini bagus, itu pertanyaan yang bagus. Bagaimana seseorang yang menderita suatu penyakit, ya, lalu dia dikatakan bahwa dia tidak boleh memakan ada beberapa makanan karena makanan itu bisa berbahaya untuk dirinya. Padahal pada hukum asalnya makanan tersebut halal. Bagaimana kaidah ini? Ingat, di dalam Islam ada hukum secara umum, ada yang sifatnya khas, yang sifatnya khusus. Maka pada asalnya seluruh perkara yang di dunia ini hukum asalnya halal. Ya, sampai ada yang mengharamkannya. Dan Allah jelaskan banyak dalam surah Al-Maidah tentang keharaman. Allah haramkan bangkai, Allah haramkan darah, Allah haramkan daging babi dan sesembelihan selain pada nama Allah. Maka apabila yang jelas telah diharamkan oleh Allah hal tersebut. Namun nanti ada hal-hal yang lain. Tadi kaidah juga dalam soal apa yang kita bacakan. Allah menghalalkan apa-apa yang baik dan mengharamkan apa-apa yang buruk. Ini kaidah yang dipakai oleh para ulama untuk masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah kebelakangan. Karena ada orang yang mengatakan seperti hari ini kan, gajah nggak ada tuh dalam Al-Quran, rokok nggak ada dalam Al-Quran, kok ente bilang haram? Nah kita katakan memang nggak akan pernah ada, tapi kaidahnya Allah telah beri. Dan karena Islam ini untuk rahmatan lil alamin dan untuk sepanjang masa, maka yang disampaikan adalah kaidah. Sama seperti berpakaian. Kita berpakaian, bukan diatur modelnya. Yang diatur kaidahnya, pakaian itu nggak boleh menerawang, pakaian itu menutup aurat yang sempurna. Mau modelnya baju koko pakai sarung, boleh. Mau baju gamis, boleh. Ya Pak ya. Mau pakai celana yang berbahan apa, boleh, selama celana itu tidak menekuk sampai memperlihatkan misalkan tubuhnya. Nah, wanita, apalagi wanita lebih strict masalah kaidahnya. Sama seperti makanan. Ya. Maka tadi bagaimana? Pada hukum asalnya tadi saya katakan, ingat semuanya hal. Contoh, saya ingin kritisi dulu sebelum menjawab ini. Ada orang yang terlalu berlebihan juga. Contohnya, dia menghindari nasi misalkan. Oh, saya nggak mau makan nasi. Karena nasi katanya, kata dokter, glukosanya terlalu tinggi. Maka jawabannya dirinci, Pak. Kalau memang orang ini betul-betul kadar gulanya sudah di atas, memang sangat berbahaya, dan ahlinya telah memeriksakan dan melihat dengan data yang benar, Pak, Bapak sama sekali sudah tidak boleh makan nasi. Karena kalau Bapak makan sedikit saja, datang mudarat. Kan begitu. Maka yang seperti itu tidak mengapa dia tinggalkan. Tapi kalau seandainya dia sebetulnya masih boleh makan, tapi dibatasi. Saya makanya sering sampaikan nasihat, ada teman saya betul-betul pada dengar ceramah atau mendengarkan ada ya, semacam penjelasan tentang makanan. Nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan tepung, nggak boleh makan minyak. Seolah-olah maka nggak boleh sama sekali. Maka saya katakan itu juga berlebih-lebihan. Kenapa? Jangan mengharapkan apa yang Allah halal, bahaya loh Pak.
Karena yang boleh mengharamkan dan halalkan hanya Allah. Lalu bagaimana? Tetap dimakan sesekali sedikit. Bapak misalkan gorengan nih, Bapak hindari. Saya juga nggak terlalu suka gorengan, Pak. Tapi ketika dihindarkan, misalnya ada sekali-sekali ada bakwan, ya udah ambil sedikit satu, insya Allah nggak apa-apa. Bismillah. Emping misalkan, makan sekali-sekali nggak apa-apa. Jangan setoples. Setoples kaki bengkak, Pak. Asam urat, nah. Tapi jangan diharapkan secara total seperti itu, Pak. Ya. Maka jawaban tadi saya bilang dirinci, ya Pak ya. Maka tadi seperti ada orang vegetarian contohnya. Saya sengaja mau vegetarian biar katanya kulitnya bagus dan sudah tidak mau makan daging-daging sama sekali. Maka dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan dan ini berdosa. Tidak boleh. Ya. Jadi tetap makan aja. Cuman makannya dibatasi atau di secukupnya aja. Oh saya daging-dagingan udah dikurangi Pak, karena memang mengurangi protein dan lemak dari daging merah misalnya. Boleh, nggak ada masalah karena alasan kesehatan. Tapi jangan ditinggalkan, apalagi sampai mencaci maki kambing, Pak, itu saya paling sedih. Ada golongan ini, oh kambing itu akan membuat darah tinggi dan seterusnya. Saya katakan, bertobatlah bagi para pencela kambing. Karena kata Nabi SAW, salah satu keberkahan dalam makanan itu salah satunya apa? Makanan yang diberkahi farid, kata Nabi. Apa itu farid? Yakni gulai kambing pakai roti. Itu makanan kata Nabi sebaik-baik makanan yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Terus ente bilang kambing ini bikin penyakit. Yang bikin penyakit itu kan santannya, Bu. Coba ibu masak kambing doang sekarang tiap hari, dibakar dagingnya, Pak ya, makan dagingnya saja, ya kan? Nggak dimakan apanya, nggak pakai santan, nggak bikin ini ya. Itu insya Allah Pak, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Sate contohnya, saya kalau makan sate, Bu, satenya dagingnya aja polos. Nah, jangan juga terlalu alergi sama lemak. Misalnya ada lemaknya, sekali-sekali saya makan lemaknya, Pak. Saya katakan, alhamdulillah saya menikmati apa yang diharapkan untuk bangsa Yahudi. Karena Allah haramkan lemak. Mereka nggak boleh makan lemak. Jadi kita makan lemak, alhamdulillah. Yahudi nggak bisa makan, nggak bisa makan. Gitu, ya Pak ya. Jadi nggak ada masalah. Maka tadi dirinci ya Pak ya, kalau ada makanan yang memang itu bisa membahayakan, contohnya tadi santan, ya Pak ya, atau misalkan lemak-lemak yang terlalu berlebihan, emping dikatakan, tolong jangan makan ini nanti bisa berbahaya. Kalau memang dia sudah sampai tingkatan yang paling tinggi tidak boleh sama sekali, maka dia ikuti saran dokter karena dokter orang yang berilmu. Maka kita ikuti, ya. Ya kayak kemarin contoh Pak, ketika pandemi awal-awal kan semua memang belum tahu. Sholat pakai masker boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah, karena ada fatwa dari para ulama dan memang pada saat itu kita merasa khawatir semua. Tapi ketika sudah nanti ke belakangan, kita sudah merasa aman, sudah divaksin 3 kali, misalkan bahkan, ya, kemudian sudah sehat badannya, maka juga jangan bermudah-mudahan. Ketika sholat, lepat sedikit, turuninlah sudut sebentar. Selesai sholat, naik lagi. Kenapa Pak? Karena saya katakan, kita nanti makan ngobrol sama ini, terus ngobrol, bisa buka masker. Pas sholat 5 menit, kita tutup masker. Pertanyaan saya, nanti ditanya Allah bisa jawab? Ente ngobrol berjam-jam, buka masker. Makan. Giliran sholat, 5 menit tutup. Ini jawabannya gimana? Maka kita lihat kondisinya. Bukan ini kita lihat. Maka jadi seorang muslim harus cerdas dan kita bisa membedakan hukum yang secara umum dan hukum secara khusus. Ya. Jadi tidak mencela ada orang sama sekali, wow, nggak usah pakai masker sama sekali, kita semua pasti aman. Ini juga tidak dibenarkan. Karena memang harus ada ikhtiar, ya Pak ya. Harus ada ikhtiar. Tapi ketika kita sudah tahu kita berada pada saat aman dan kita sehat dan yakin, pada saat sholat sedikit turunin sebentar, nanti kita pasang lagi. Kenapa? Karena kita ingin keafdolan. Karena ada hadis yang seseorang dilarang menutup bagian wajahnya ketika sholat. Bahkan orang yang bersadar pun harus buka dan seterusnya. Maka kita lakukan dulu sesuai dengan metode. Dan insya Allah Allah akan tolong kita sesuai kemampuan. Nah, kalau kita merasa sakit, sholat di rumah, nggak ada masalah. Ya, ada uzur. Jadi agama ini mudah. Yang penting kita sesuai ilmunya. Makanya kalau kita berilmu, insya Allah mudah. Yang bikin susah kalau tidak berilmu. Ya. Dalam Islam seluruhnya ada
jawabannya. Tidak menyulitkan. Agama ini tidak diturunkan untuk menyulitkan kehidupan manusia. Justru menjadi solusi dari setiap beban-beban hidup manusia. Ya, nah, saya rasa cukup ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup? Ibu cukup ya? Oh, ada satu ibu. Ya, orang yang menghina agama bagaimana? Kan ada dua yang menghina orang kafir atau orang yang mengaku muslim. Kalau dia mengaku orang Islam, maka ini persis seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya, tatkala orang-orang munafik pada saat itu mengatakan, lihat tuh, aku tidak pernah melihat orang yang paling gemuk perutnya, banyak makannya, dan takut ketika berperang. Itu orang-orang munafik waktu itu mencela para sahabat Nabi. Maka ketika ayat Allah turun, mereka mengatakan, apa kata mereka? Sungguh aku hanya bercanda, aku hanya bercanda saja. Kata Allah, jangan katakan engkau hanya bercanda, sungguh engkau telah kafir setelah beriman. Oh, ini berat. Makanya mencela ya agama atau mencela seorang muslim itu hati-hati. Makanya saya sering bilang jangan. Ya, ini banyak kadang-kadang yang pada belum paham mencela sunnah-sunnah Rasul, hati-hati. Misalkan ada saudara kita yang pernah saya bilang pakai celana atau kain nggak mau di bawah mata kaki. Memang hadisnya itu Bukhari loh, Pak, hadis sahih. Maka kalau ada saudara kita mengamalkan hadis itu, ya sudah kita jangan kita katakan RCTI ya Mas. Apa tuh rombongan celana tinggi. Ini nggak boleh. Ada saudara kita memelihara janggutnya, maka jangan kita cela kayak kambing aja. Jangan. Kalau kita belum bisa, kita istighfar dan mohon kepada Allah. Tapi jangan sampai mencela. Ya. Maka siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, alhamdulillah baik, dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar tampilan. Ya, ada orang juga penampilannya sudah sesuai sunnah, tapi akhlaknya tidak sesuai sunnah. Akhirnya mencoreng nama sunnah. Ini juga ada. Wah, sudah penampilan bagus, tapi kalau melihat orang tidak. Harusnya makin kita menampakkan sunnah, makin kita harus juga akhlaknya sesuai sunnah. Kalau ketemu muslim gimana? Assalamualaikum. Beri salam assalamualaikum. Suka ngasih hadiah, ya kan? Salah satu guru kita sampaikan ada satu wilayah, Pak. Kita bagi-bagi artinya awalnya mereka katakan wah hati-hati itu orang-orang berjenggot, ya. Itu jangan-jangan teroris. Gimana sikap kita? Gak usah sibuk konferensi pers, Pak. Oh, saya bukan teroris, ini begini-begini, gak usah. Besok kirimin satu truk, Pak, bagi-bagi sembako. Lalu mereka bilang, oh ternyata Pak Jenggot itu baik ya, suka bagi-bagi sembako. Nah, gitu. Jadi tampakkan akhlak kita sebagai ahlu sunnah, tidak hanya sebagai individual, tapi juga bagaimana di sosial masyarakat. Ya, kita harus menampakkan akhlak yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kita jauh dari hal tersebut, jangan sampai mencela agama kita. Ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.